Pemirsa, kita awali ke berita yang pertama. Sebanyak 10 kepala sekolah baik tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Lubuk Linggau bakal diganti. Pergantian kepala sekolah ini dilakukan tahun depan dan lebih diutamakan yang sudah memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau Tamri mengungkapkan, pergantian kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bakal dilakukan pihaknya pada 2019 mendatang. Pergantian kepala sekolah ini dilakukan menyusul adanya beberapa kepala sekolah yang saat ini mengemban jabatan sudah memasuki masa pensiun. Setidaknya ada 10 kepala sekolah yang dipastikan tahun depan bakal diganti. Menurut Tamri, selain ke-10 kepala sekolah tersebut, tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa kepala sekolah yang akan diganti sesuai dengan penilaian kinerja selama menjabat. Kalau kita mengutamakan yang masa pensiun. Masa pensiun pasti ya? Ya. Ada banyak Pak yang masa pensiun kepala sekolah? Kalau tahun 2019 itu sekitar 10. 10 orang kepala sekolah. Sisanya nggak kinerja Pak? Kalau siswa kinerja tetap. Itu kan kalau masa pensiun itu kan memang nggak bisa ngelakkan. Siapapun harus pensiun. Jadi kita menghindari yang namanya penurunan yang tampak salah. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe mengatakan, pergantian kepala sekolah belum dilakukan oleh pemerintah kota pada bulan Januari 2019 nanti, namun pergantian tetap akan dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Lubuk Linggau, terutama di tingkat SD dan SMP yang menjadi naungan pemerintah kota. Sedangkan untuk tingkat menengah atas, pergantian kepala sekolah dilakukan oleh gubernur yang nantinya akan melihat dari rekomendasi kepala daerah masing-masing kota dan kabupaten. Insya gubernur akan memegang komitmen bahwa pergantian itu tetap akan minta rekomendasi daripada wali kota. Itu untuk SMA Pak ya? Ya. Untuk SD SMP Pak? SD SMP ya nantilah. Ya. Kabarnya Pak bulan 1 ini Pak? Belum. Tria Jaria, Silampari TV. Memasuki musim penghujan yang tiba disambut gembira oleh sejumlah petani di Kabupaten Musirawas. Pasalnya dalam musim penghujan biasanya petani bisa memanen hingga 2 kali. Datangnya musim penghujan dari seminggu yang lalu di Tukumulyo disambut gembira oleh ratusan petani. Seperti yang dirasakan petani di Desa Mataram, Kecamatan Tukumulyo, Kabupaten Musirawas. Petani di desa ini lebih memilih menanam padi di awal musim penghujan karena hasilnya lebih menguntungkan daripada tanaman lainnya. Samirah, petani desa setempat mengatakan, pada saat musim kemarau lebih memilih menanam sayuran, namun kini memasuki musim penghujan, ia lebih memilih menanam padi karena hasilnya yang lebih menguntungkan. Biasanya dalam 1/4 hektar lahan sawah, petani mampu menghasilkan 3-400 kg beras. Dengan harga jual beras mencapai Rp10.000 per kilogram. Para petani bisa memanen hasil hingga 2 kali, dari rentan waktu Desember hingga Juni. Untuk setengah kalau seperempat hektar tuh kadang 10 karung, kalau normal bagus. Itu kalau udah digiling berapa Bu? Ya sekitar 4 pikul setengah lah, 4 pikul setengah itu kalau bagus. Harganya Bu? Harganya ya sekarang ini minimal 10.000. 10.000. Petani hanya berharap musim penghujan kali ini dapat menghasilkan panen yang berlimpah, tidak mengalami kesulitan mencari pupuk, serta bisa mendapat bantuan obat pembasmi hama dari pemerintah. Novi Ardianto, Silampari TV. Pemirsa, kita beralih informasi lainnya. Bertempat di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musirawas, Gubernur Sumatera Selatan Herman Dehru bersilaturahmi dan membina aparatur pemerintah Kabupaten Musirawas. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Musirawas dan semua OPD Kabupaten Musirawas serta DPRD Kabupaten Musirawas. Sabtu, 15 Desember 2018 jam 9 pagi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Dehru hadir di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musirawas. Kehadirannya ini merupakan silaturahmi dan sekaligus pembinaan aparatur pemerintah Kabupaten Musirawas. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan, Wakil Bupati Musirawas Haja Suarti, PLT Setda Musirawas Prisko Desi, Kajari Lubuk Linggau, Wakapolres Musirawas, Damdin 0406 MLM, anggota DPRD Kabupaten Musirawas, dan semua organisasi perangkat daerah Kabupaten Musirawas. Silaturahmi dan pembinaan ini disambut baik oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada gubernur yang telah hadir di Musirawas dan telah memperhatikan daerah Musirawas dengan turut membantu semua persoalan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Musirawas. Menanggapi sambutan dari Bupati Musirawas Hendra Gunawan, dalam sambutan Gubernur Sumatera Selatan Herman Dehru, ia sangat mengapresiasi keberhasilan daerah Kabupaten Musirawas yang dulunya merupakan daerah tertinggal, namun kini telah maju dan menjadi bagian penting di Provinsi Sumatera Selatan.
Herman Deru mengajak Bupati Musirawas, Hendra Gunawan, untuk bekerja sama membangun Musirawas dan mewujudkan Sumsel maju. Herman Deru juga menghimbau dan menegaskan kepada semua OPD Kabupaten Musirawas untuk betul-betul bekerja keras mewujudkan Musirawas sempurna. Di agenda ini pula, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan dan menyerahkan bantuan-bantuan berupa wireless untuk kelompok senam lansia dan UEP untuk lansia. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Hari ini saya hadir di tengah-tengah masyarakat Musirawas, didampingi Pak Bupati dan Forkompinda serta seluruh jajaran. Begitu turun pesawat masuk ke Musirawas ini, ada aura yang bertambah baik. Ini satu tahap keberhasilan daerah ini untuk mengupayakan agar warganya bahagia. Ukuran kebahagiaan tidak selamanya materi. Maka saya sangat mengapresiasi gerakan Pak Bupati dengan Dian Hardianto, Silampari TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Memasuki libur akhir tahun, sebagian besar masyarakat pasti sudah sibuk menyusun rencana untuk menikmati liburannya bersama keluarga, teman, dan sahabat. Liburan tak mesti keluar kota. Nah, berikut ini tim liputan memberikan rekomendasi lokasi objek wisata apa saja yang bisa dikunjungi di Kota Lubuk Linggau. Akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk liburan bersama keluarga karena memiliki jeda waktu libur yang cukup lama. Liburan tak harus mahal dengan mengajak seluruh anggota keluarga liburan keluar kota. Nah, berikut ini rekomendasi 5 destinasi wisata favorit yang sering dikunjungi bersama keluarga saat momen liburan akhir tahun di Kota Lubuk Linggau. Pertama, Masjid Agung As-Salam. Masjid Agung As-Salam saat ini menjadi masjid kebanggaan masyarakat Swiduk Semare. Lokasinya persis berada di jantung Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pemiring, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Saat ini Masjid Agung As-Salam menjadi pusat keagamaan sekaligus ikon wisata religi. Setiap ada acara keagamaan, pengunjung bisa menikmati air mancur menari. Di sekeliling kawasan masjid pun disediakan taman pohon kurma dan pasar kuliner. Kedua, Bukit Sulap. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung cukup melewati Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Letaknya berada di tengah kota atau berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Lubuk Linggau. Pesona lokasi wisata Bukit Sulap ini adalah panorama alam. Dari ketinggian bukit, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan kota. Bukit Sulap juga kerap dijadikan ajang perlombaan sepeda gunung tingkat internasional. Ketiga, ada air terjun Temam. Objek wisata alam yang satu ini sangat populer di Sumatera Selatan. Terletak di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Lokasi air terjun ini berada di balik rerimbunan pohon. Gemuruh suara air terjun yang memiliki tinggi sekitar 12 meter dengan lebar sekitar 25 meter sudah terdengar dari parkiran kendaraan. Wisata alam yang juga dikenal dengan nama Niagara Mini. Keempat, wisata Bendungan Waterpang. Tak diragukan lagi, Bendungan Waterpang ini termasuk objek wisata favorit di Kota Lubuk Linggau. Terletak di Kelurahan Waterpang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, bendungan peninggalan Belanda yang sudah ada sejak tahun 1941 ini sangat mudah dijangkau. Di tempat ini pengunjung bisa menyaksikan panorama alam yang asri, gemuruh suara air bendungan yang menyerupai air terjun ini terasa menyejukkan. Kelima, ada Curug Lakenai dan Leko. Di Kota Lubuk Linggau juga ada lokasi wisata lainnya yang baru ditemukan, yaitu Curug Lakenai dan Curug Leko terletak di Kelurahan Jukung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Akses menuju tempat ini tidak terlalu jauh dari pusat kota dan jalan sudah aspal mulus, walaupun di tempat ini belum disediakan fasilitas penunjang. Meski demikian, tetap menawan dengan pemandangan alam yang masih asri. Para pengunjung pun bisa mandi dengan sepuasnya di tempat ini. Tria Jaria, Silampari TV. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saya Raisa Farlini Syahan, beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Tetap saksikan seputar Selampari hanya di Selampari TV, Bumi Ketegangan.